ada penelitian yang sudah mengonfirmasi bahwa politik uang di Indonesia itu terbesar ketiga setelah Uganda dan Benin. Nah, itu pendapat Iya, Bapak bagaimana, Pak? bisa jadi sebagiannya. Tapi kan begini, dalam diskursus pemilu, penegakan hukum, politik uang itu ya kalau tata bahasanya politik ya seakan-akan luas sekali. Nah, maka kalaupun kemudian politik uang itu juga ada, yakin kita ada, ya tidak mungkin tidak ada sama sekali. Sebagaimana Hmm. kita bisa punya daya juang untuk melawan. Nah, itu. Hmm. Menolak dengan melawan itu berbeda. Nah, ini yang kita kampanyekan. Bagaimana kita melawan? Melawan itu gerakan aktif. Menolak itu nunggu datang ditolak, udah bagus. Tapi lebih bagus lagi kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti Selasa malam biasanya, notifikasi Instagram berita baru pasti akan muncul dengan keterangan live di telepon pintar teman-teman semua. 15 hari lagi kita akan memilih kepala daerah. Suasana pemilu pun tampaknya semakin gerah. Sebuah penelitian telah mengonfirmasi bahwa politik uang di Indonesia masuk di posisi terbesar ketiga setelah negara Benin dan Uganda. Lalu bagaimana kondisi menjelang detik-detik pemungutan suara kali ini? Berbagi cerita di balik berita bersama saya Reza, tentu saja dengan narasumber dari Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin, yang akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang mengantisipasi kerawanan pemilu kali ini. Kalau gitu kita langsung saja mengundang Pak Afif untuk masuk ke Instagram Live kita kali ini. Assalamualaikum Pak Afif. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Reza. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Afif sehat? Alhamdulillah. Kelihatan seger kan? Ay, seger banget, fresh. Segera Kayaknya apa tadi gede? habis macet-macetan di jalan kan ya. Macet banget, ah. Itu dia. Pak, malam ini kita mau ngobrolin bagaimana mengantisipasi kerawanan pilkada. Ya. Sebanyak 261 kabupaten kota dan 9 provinsi itu kan serentak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Ya. 2020. Gelaran pesta demokrasi tingkat daerah ini kan tentunya melibatkan berbagai pihak dan beberapa hal. Karena 15 hari lagi kita sudah pemilihan, apa saja Pak persiapan dari Bawaslu Republik Indonesia untuk mengantisipasi segala kemungkinan agar pelanggaran dapat diminimalisir dan kerawanan dapat ditekan? Ya, terima kasih Reza. Kan kita tahu ya, pilkada pemilu ini seperti perlombaan yang semua berharap juara umum lah, juara satu. Nggak ada yang mau runner up. Dan nggak ada rumusnya mereka ada juara 2, juara 3 dan seterusnya. Pokoknya semua mau menang. Nah, dalam konteks itu tentu kita sebagai pengawas ini kan tugasnya menilai dan mengawal proses. Bagaimana prosesnya baik, kemudian hasilnya nanti tidak disoal oleh siapapun yang menang dan kalah. Selisih berapapun, kalau prosesnya dikawal baik, tentu harapan kita tidak banyak protes. Satu. Kedua, dari sisi kewenangan kita punya kewenangan pencegahan. Nah, kelihatannya tema malam ini akan agak spesifik membahas soal pencegahan. Bagaimana mengantisipasi kerawanan atau mitigasi kita terhadap pilkada ini. Nah, di antara yang sudah kita lakukan dan banyak yang sedang dilakukan, kita punya produk yang namanya Indeks Kerawanan Pilkada atau Indeks Kerawanan Pemilu dulu sebelum pilkada. IKP, Indeks ya, Pak? kerawanan ini selalu kita update, dan ini
menjadi semacam kacamata kita untuk memetakan mana daerah yang rawan, agak rawan, rawan banget, kan begitu. Nah, indeks ini basis data yang diambil adalah pengalaman penyelenggaraan pilkada terakhir. Nah, dilalah apa dilalah ya? Tahu-tahu datang Tahu-tahu. COVID, gitu kan? Tahu-tahu ada COVID, maka beberapa aspek terkait dengan COVID, terkait dengan pandemi, ini kita juga masukkan sebagai alasan kita untuk mengukur tingkat kerawanan satu daerah. Nah, kemudian kita petakanlah bulan Maret kemarin daerah-daerah yang rawan karena banyak warganya yang terpapar COVID, gitu kan. Pada waktu itu kan masih ada Kalimantan Tengah dan seterusnya. Jadi pasca COVID ini indeks kerawanan kita update 3 kali. Terakhir itu nanti tanggal 6 kita akan memetakan potensi TPS rawan dan juga ke potensi kerawanan di saat pemungutan suara. Jadi itu salah satunya. Kita punya alat yang namanya IKP, itu sebagai kacamata kita untuk memetakan mana daerah yang agak rawan, rawan, dan sangat rawan. Begitu. Berarti di tanggal 6 Desember itu terakhir kali untuk pembaruan IKP tadi itu ya Pak ya? Iya, menjelang tanggal 9. Menjelang tanggal 9. Di tanggal 18 November lebih tepatnya, Bawaslu kan merilis laporan hasil pengawasan. Itu ada disebutkan bahwa 398 kegiatan langgar prokes atau protokol kesehatan dan 31 pengawas alami kekerasan. Nah, setelah lebih dari 50 hari masa kampanye pilkada ini, Pak, apakah data tersebut memberi makna bahwa kondisi ini normal, terkendali, atau semakin memburuk? Ini apa istilahnya, aman terkendala. Aman terkendala, bukan kan aman biasa aman terkendali ya. Aman terkendala. Artinya begini, ada hal yang pasti kita tidak bisa berharap zero persen gitu. Misalnya tidak ada masalah sama sekali, itu tidak mungkin. Mau pilkadanya di saat wabah atau tidak, pasti ada persoalan. Yang paling penting kan kita bisa menekan seminimal mungkin potensi pelanggaran itu terjadi. Nah, bagaimana dengan pasca 50 hari? Untuk yang hari ke ini kan jatuh tanggal 24 ini hari ke-60. Artinya 10 hari ke-6 ya. Nah, ini kita sedang kumpulkan, besok mungkin akan kita sampaikan ke teman-teman media. Jadi intinya begini, tingkat pertemuan tatap muka yang memang itu boleh dilakukan oleh pasangan calon kan. Tatap muka itu boleh dilakukan, tetapi sebenarnya tidak terlalu kita inginkan awalnya, karena orang harus beradaptasi lah. Tapi nyatanya puluhan ribu tatap muka tetap dilakukan, dan pada saat yang sama masih ada yang melanggar prokes. Setiap 10 hari itu sekitar 300-an. Tapi semakin kesini yang menarik, Reza, yang dibubarin itu semakin sedikit. Untuk dalam konteks prokes. Kenapa? 10 hari kelima kemarin malah cuma 17. Kenapa begitu? Kelihatannya peserta pemilu ini juga sudah tahu kalau sudah dapat surat dari Bawaslu pasti akan dibubarin. Nah, mereka suratnya didapat, bubarnya bubar sendiri duluan sebelum dibubarin gitu. Nah, pasti ada celah kan. Artinya apa? Ini butuh komitmen semua pihak, tidak hanya bisa dibebankan ke penyelenggara. Nggak mungkin kami ini seperti wasit yang terus nyemprit orang, kamu ini terus-terusan. Meskipun itu kita lakukan. Jadi sebenarnya kesadaran semua pihak menjadi sangat penting dan menjadi kunci utama. Misalnya, kalau Reza mau kumpul besok jam 11 bersama teman-teman, katakanlah 100 orang atau 50 orang yang dibolehkan. Kan nggak mungkin tuh nggak ada koordinasi. Tidak mungkin tidak ada komunikasi. Nah, kalau saya jadi peserta, saya bisa ngerem kan, kamu jangan kumpul lebih dari 50 orang, ini melanggar. Artinya, itikat baik itu bisa dilakukan oleh para tim sukses, oleh paslon, atau dari kita sendiri, pemilih kan, katakanlah begitu. Masyarakat pemilih. Harus punya kesadaran dari diri sendiri juga. Ya, karena terlalu berat beban ini kalau diberikan ke penyelenggara. Kalau sebenarnya kita lihat secara beban pekerjaan, ini kan tugas tambahan. Apa sih urusannya dulu pilkada atau pemilu dengan masker? Nggak ada awalnya. Tapi karena pilkadanya di saat wabah, komitmen kita pilkada ini boleh dilanjut, tapi
wabahnya harus diantisipasi, caranya dengan apa, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain, yang menurut KPU 15 hal baru di TPS nantinya, itu yang harus harga mati. Kalau kita mau menyelamatkan semuanya, ini yang nggak boleh ditawar, prasyarat untuk menjamin keselamatan warga, gitu kan. Keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Nah, prakteknya bagaimana? Semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan dalam proses-proses pilkada, tahapan pilkada kampanye, situasi di TPS, dan lain-lain. Begitu. Hukumnya wajib begitu ya Pak ya? Wajib. Nah, Kecuali kita dalam sedang laporan, ngobrol begini. iya, ini ada Mas Hadi nih Pak, izin menyimak dan ikut ngaji pengawasan pilkada Kiai Afif. Nah, begitu katanya Pak. Ampun. Untuk Itu teman-teman yang guru join saya nih, itu. untuk teman-teman yang ikut join di live kita kali ini, boleh nih bertanya langsung ke Pak Afif. Silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya Pak ya. Dalam laporan peta kerawanan Pilkada 2020, itu kan Bawaslu telah merilis kabupaten, kota, dan provinsi yang disebut rawan ya. Di IKP tadi juga ada. Tetapi kerawanannya tuh terbagi dalam dimensi sosial, politik, infrastruktur, dan pandemi COVID-19. Apakah ada penambahan daerah dengan kerawanan tinggi atau justru yang awalnya tinggi sekarang menurun? Iya. Pasca COVID ada beberapa daerah sebenarnya. Cuman kan agregasinya begini, Reza. Dalam situasi di luar pandemi, kita ini punya 4 dimensi yang kita ukur. Konteks sosial politik, sosial keamanan, kemudian penyelenggaraan pemilu yang baik, kemudian apa itu ya, ada 4 pokoknya, kok jadi lupa ini. Nah, kemudian ketika datang wabah, kita tambah lagi dimensi wabah atau COVID, atau orang-orang atau daerah dengan sebaran COVID dan lain-lain. Nah, tidak terlalu banyak bergeser sih. Kalau pasca COVID ini kelihatannya kalau provinsi waktu itu ya karena kita tadinya bulan Maret, pasti sekarang namanya data hidup, artinya situasi berubah, bisa bergeser. Waktu itu masih Kalimantan Tengah tinggi segala macam. Kalau untuk kabupaten kota, salah satunya sungai penuh dan ya banyak kejadian di sana. Ada kejadian pidana dan seterusnya. Artinya sebenarnya Reza dan teman-teman berita baru semuanya ini, awalnya kita berharap IKP ini sebenarnya kita bisa antisipasi. Kalau daerah A kita petakan rawan banget, bagaimana kerawanan itu tidak kemudian meledak. Kita bisa antisipasi. Kalau kita tidak bisa antisipasi, jatuhnya kemudian hal itu terulang. Nah, sebenarnya kan keinginan kita menghindari terulangnya kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, tentu ya namanya usaha ya apapun kita lakukan, tapi bagaimanapun kita ini sudah melakukan banyak sekali intervensi juga, kebijakan-kebijakan. Ada praktek baik yang misalnya di Kalimantan Barat. Banyak peneliti, saya sebut saja misalnya Sidney Jones, waktu itu ya, untuk yang pilkada yang lalu, kita petakan di rawan kedua. Itu kemudian bisa terantisipasi. Katakanlah waktu itu Kalimantan Barat kerawanannya soal dimensi sosialnya, suku, dan lain-lain. Itu banyak sekali kita intervensi dengan bagaimana tokoh agama, tokoh adat sering kumpul, dan lain-lain. Akhirnya ketika pilkada itu relatif aman gitu. Dan ini bagi orang yang mengikuti perkembangan situasi daerah akan bisa membandingkan dan bisa melihat ada sisi-sisi usaha yang dilakukan oleh pengawas atau Bawaslu yang itu harapannya memang untuk menghindari proses atau pelanggaran yang pernah terjadi lagi itu dihindari. Gitu. Memang pemilu saat ini kan agak berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena kita sekarang sedang mengalami pandemi ya Pak ya. Kira-kira apa saja kendala-kendala yang baru dialami oleh pengawas untuk mengawal pilkada di era pandemi ini Pak? Ya Reza, kalau kita lihat dari sisi objek pengawasan sekarang bertambah yang tadi saya sampaikan. Sekarang ini misalnya petugas KPU-nya atau masyarakatnya tidak pakai masker, itu jadi objek pengawasan. Kenapa? Orang masuk TPS nanti, orang kampanye kemarin sekarang, itu harus juga menggunakan atau menerapkan prokes. Kalau tidak menerapkan prokes, tidak pakai masker, itu temuan, itu pelanggaran gitu kan. Nah ini kan
beban baru bagi pengawas, termasuk bubarin orang kampanye. Ini kan berat. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang yang nggak terima kampanye dibubarin. 31 jajaran kita kena apa kekerasan, 19-nya kekerasan verbal, 12-nya kekerasan fisik. Ini kan apa bukti bahwa kerja pengawasan ini memang tidak semuanya menggembirakan. Pada prinsipnya mungkin ya sebagian besar orang itu nggak suka lah diawasi kan. Reza aja Sejauh nggak suka kan diawasi. sejauh ini kejadian paling buruk pernah nggak Pak terjadi selama mendampingi mengawal proses Ke pemilu? saya atau ke jajaran Bawaslu? Eh, Kalau ke saya ya baik-baik aja karena jauh kan rentang kendalinya. Tapi ada juga Bawaslu. kejadian misalnya kalau ke kita misalnya ada rencana kegiatan di satu titik, tapi karena situasi putusan apa rekomendasi Bawaslu harus begini, kemudian di daerah jadi panas, acara itu tidak jadi kita laksanakan. Kemudian jajaran Panwascam kita di apa di tawur apa dikeroyok, Dikeroyok. ada juga terus ada Serikandi pengawas perempuan kita di Banyuwangi itu dia berani banget menghentikan proses kayak entah pertunjukan atau apa pokoknya kumpul banyak orang yang itu dilarang dalam proses kampanye diingetin lewat pengeras suara setelah itu ya terjadi intimidasi lah kekerasan Oh, jadi ya itu resikonya. Barusan problematik kita sekali. dapat cerita juga dari Seluma Bengkulu ada panwascam kita yang apa ditusuk di tangannya ampun. Oh, oke. Kita berharap Sampai sih ya. itu juga ya Pak ya, sampai ada kekerasan Iya. fisik juga ya ternyata. eh ini buat sapa dulu dong Pak teman-teman berita baru yang sudah ikut join ini. Sudah Ya, rame nih yang Pak. teman-teman berita baru yang sudah bergabung, eh, kita ngobrol-ngobrol nih sama Reza. Iya, Nggak harus sama ngobrol-ngobrol. saya loh Nah, nanyanya, bisa sama Rezanya. Reza mau jawab apa? Reza cuma tukang tanya di sini, Pak. Itu ada yang komen tuh Pak, sehat selalu Cak Afif katanya dari Oh Agung iya, AFM. makasih Mas Ageng. Kita balik ngobrolin lagi ya Pak ya terkait pemilu ini. Ya, Ngomong-ngomong soal Pilkada 2020 kan awalnya 23 September ya Pak ya. ya, Kemudian gara-gara COVID sempat dinyatakan ditunda. Lalu rapat lagi antara Komisi 2 DPR, KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP yang pada akhirnya disepakati melanjutkan Pilkada pada 9 Desember 2020. Seperti yang kami tahu ya Pak, Bawaslu ini kan sangat dekat nih dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil. Itu termasuk NU dan Muhammadiyah yang memiliki opini mayoritas meminta Pilkada 2020 untuk ditunda. Lalu bagaimana ini Pak sebenarnya sikap Bawaslu sendiri? Apakah sejak awal setuju Pilkada dilanjutkan atau setuju atau justru setuju ditunda di tahun 2021? Ya, waktu pembahasan awal sebenarnya kita datang atau kita menyampaikan indikator-indikator perkembangan di daerah terkait dengan situasi terakhir. Artinya ada dua opsi. Kalau kita lanjutkan maka kita harus penuhi ini. Jika tidak dilanjutkan ya kita tunggu wabah. Kan gitu. Nah, jawaban untuk yang kedua, menunggu wabah tidak ada atau selesai, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya dilanjutkan dengan prasyarat tadi yang saya sampaikan. Nah, yang punya kita memang diminta pendapat. Tetapi undang-undang mengatur siapa pihak yang menentukan lanjut apa tidak. Itu pemerintah, Komisi 2, dan KPU. Jadi kalau sudah KPU-nya sama pemerintah Komisi 2 bilang lanjut, masa pengawasannya nggak jadi ngawasi? Nah, akhirnya ya kita harus menyesuaikan dengan cepat situasi if condition itu. Jika lanjut maka ini yang tadi saya bilang. Satu prinsip keselamatan jiwa menjadi utama, maka prokes yang diterapkan termasuk dampak konsekuensinya apa? Anggaran negara diminta kembali untuk menyediakan APD buat penyelenggara, KPU, Bawaslu. Nah itu prasyarat. Namanya prasyarat, kalau udah dipenuhi ya udah jalan kita. Portal dibuka nih.
portal dibuka, jalan pilkada gitu kan. Ya, kalau saya sering mengistilahkan begini, Reza, ke teman-teman berita baru juga. Saya sering menganalogikan begini. Kalau di luar rumah kita itu ada hujan, kita bisa jadi memang tidak bisa menghentikan air hujan. Tapi kita bisa menghindari agar tidak kena basahnya air hujan. Oke. Paling aman kita di rumah. Paling ada resiko sedikit pakai payung, pakai mantel, lewat naik mobil. Artinya kita nggak bisa menghentikan sumber airnya, tapi kita bisa menghindari basahnya kena air. Kalau dalam konteks ini apa hubungannya? Karena wabah kita tidak bisa hentikan, pasti pertimbangan kami juga sangat apresiasi lah ya, catatan banyak organisasi, tokoh-tokoh yang ya NU Muhammadiyah juga memberi catatan. Mungkin pihak-pihak yang lain juga berpikiran banyak multiplier effect yang juga akan terdampak. Mau ditunda, mau tidak ditunda. Sama-sama punya konsekuensi gitu loh. Termasuk tantangan-tantangan di daerahnya. Dan makanya ya sudah, akhirnya kita ngikutin bagaimana pilkada ini tetap dilaksanakan, pengetatan protokol kesehatan diterapkan. Makanya itu kita setiap 10 hari tarik data segala macam, itu untuk menunjukkan, termasuk ketika pendaftaran calon di awal, tanggal 4 sampai 6 bulan, apa lupa saya. Itu kan 243 paslon ketika mendaftar ke KPU. Temuan kita, apa dugaan keras melanggar prokes karena situasinya mereka bawa massa dan lain-lain. Hanya waktu itu belum ada pengaturan terkait apa yang harus dilakukan kalau ada orang melanggar prokes. Dari data itulah diantaranya kita berangkat untuk mereview. Kalau begitu aturan teknisnya dirubah. Aturan utamanya undang-undang pilkadanya sama. Tidak ada yang berubah. Antara yang dipakai di saat wabah sama yang dipakai tidak di saat wabah. Undang-undang 10 tahun 2016. Perpu yang dikeluarkan Presiden tidak ada mengatur sama sekali kecuali ada klausul jika situasi wabahnya semakin parah, nah itu bisa duduk kembali. Nah itu. Kalau hukuman-hukuman atau cara kita mengingatkan pihak lain tidak ada, makanya kemudian kita sendiri akhirnya mereview PKPU bareng-bareng. Nah di situ ada klausul pembubaran, peringatan, dan juga peringatan lisan, terus apa istilahnya mengurangi kampanye 3 hari bagi para peserta yang melanggar prokes. Nah, itu menjadi aturan pasca pendaftaran. Jadi pas kampanye ini kita terapkan. Pak Reza, tapi penasaran juga sih, nanti saat pemilu itu selain tampilan pemilih yang berbeda karena pada pakai masker, itu ada lagi nggak sih Pak yang membuat berbeda pemilu kali ini dengan pemilu sebelumnya? Ada, diantaranya itu nanti pemilih akan cuci tangan dulu. Ya, situasi di TPS cuci tangan dulu, terus dibersihin, dikasih apa istilahnya itu Hand sarung sanitizer. tangan plastik. Oh, Ya, oke. hand ya dikonversi sama cuci tangan tadi. Pakai sarung tangan kan dulu juga enggak. Nggak ada. Antrinya 1 meteran. Datang kita ke TPS, ke bilik milih, ya nyoblos, keluar, sebelum keluar kita ditetesin tinta. Dulu kan Oh, kita nyelupin tangan nyelup, kita ke, nyelup. sekarang ada penetes seperti alat suntik gitu loh, plastik. Oh, Nah itu ditetesin, habis itu kita cuci tangan lagi. Nah tentu yang paling mendasar sebenarnya pemilih menggunakan masker misalnya. Saya agak khawatir di beberapa daerah ini kan tidak semua orang juga memperlakukan, menganggap, melihat situasi wabah ini standar kekhawatirannya beda-beda. Banyak juga orang yang sudah cuek, tidak mau menggunakan masker. Yang saya khawatirkan, mereka maksa atas dasar saya, misalnya nggak percaya COVID apa, datang ke TPS, maksa untuk memilih tanpa menggunakan masker. Nah ini, nah perlu kesadaran semua pihak, perlu edukasi kita, percepatan kita untuk memberikan penyadaran ke semua pihak lah, biar ketegangan yang tidak diperlukan saat di TPS itu tidak terjadi. Misalnya begini,
Kalau ada pemilih datang ke TPS tidak menggunakan masker, kemudian ada tim sukses di sampingnya ngasih masker dan lain-lain. Kalau ada foto pasangan calonnya kan sebenarnya nggak boleh itu apa Aha. atribut yang identik dengan paslon ketika di TPS. Nah itu kan kita khawatirkan, apalagi kalau yang diberikan tidak hanya masker, ada hal lain. Itu kan jadi pekerjaan kita lagi. Iya, iya. Nah ini situasi baru yang muncul pasca situasi wabah. Belum lagi jajaran teman-teman KPU terutama dan juga pengawas kita yang seharian di TPS itu bukan waktu yang singkat. Kalau mulai setengah 7 paling jam 1 selesai, selang hitungan rekap dan seterusnya bisa sampai sore. Nah, muter di TPS itu kalau hal-hal terkait sirkulasi prokes tidak ketat, ini beresiko. Kan Hmm. kita tidak ingin pasca kejadian, yang kita desak adalah sebelum pertemuan kejadian itu harus hindari pertemuan dalam arti yang melanggar prokes ya. Misalnya kerumunan dan seterusnya. Dan pemilih nanti itu kan dibagi kehadirannya per jam-jam gitu loh. Misalnya Reza jam berapa sampai jam Ada berapa di sesi-sesinya ya, Pak ya? sesi. Ini juga bukan hal yang gampang Mhm. bagi kita, terutama di beberapa titik. Misalnya, kalau teman-teman kita di perkotaan atau di desa yang katakanlah pedagang di pasar, dia pagi harus di pasar, kalau kemudian suratnya datang untuk milih pagi, kan resiko. Artinya Mhm. butuh adaptasi. Nah, dalam situasi seperti ini harus ada jalan keluar yang humanis, bagaimana pemilih yang semangat datang TPS itu tidak kemudian kita hilangkan apa namanya haknya hanya karena urusan teknis. Nah, ini kita harus siap untuk menghadapi situasi itu. Berarti Pak, kompleks ya persoalannya nanti. Kalau seandainya saja Hmm. kan sebenarnya atribut itu tidak boleh ada di hari H ya Pak. Kalau misalnya nanti Ya. ada, tadi seperti yang Bapak sampaikan, misalnya ada tim ses Mhm. nih, dan Mhm. pemilihnya lagi nggak pakai masker, terus diberikan deh masker Mhm. dari atribut yang ada Ya. logo tim sesnya, itu nanti Hmm. gimana tuh Pak? Ya kalau Ada masuk ke peraturan yang TPS ya sudah nggak tegas belum? boleh. Nggak boleh kalau pakai logo kan. Ya kita Mhm. berharap sih makanya mereka pemilih ini datang ke TPS sudah pakai masker harapan kita. Mhm. KPU sebenarnya juga menyiapkan masker, tapi apakah 100% enggak kayaknya gitu loh. Jadi akan Oke. baik kalau teman-teman pemilih datang juga udah bawa masker. Dan ini kan juga menjadi semacam kayak hidup sekarang Reza. Jadi Mhm. ya bagus kalau maskernya malah bagus-bagus. Jadi Mhm. sangat terlindungi dan enak dilihat. Tadi Bapak menyampaikan kalau KPU tidak menyiapkan 100%. Itu maksudnya eh, setiap KPU menyiapkan, tapi Iya, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pemilih. saya iya, seingat saya begitu. Cuman Oh, oke. berapanya saya harus tanya lagi. Mungkin Hmm, kaitannya ber- dengan yang penyediaan anggaran dan lain-lain. Bukan ya? berarti yang bisa dipastikan setiap KPU juga menyediakan itu gitu ya Pak ya. Untuk Mm-mm. sebagai backup kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada pemilih yang lupa pakai Iya, masker gitu ya. iya. Baik. Eh, Kalau boleh kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya ya Pak, apakah dengan adanya Ah, COVID-19 ini justru menambah kerawanan pilkada atau justru mengurangi? Tadi Bapak juga sudah bahas sebenarnya juga tambah kompleks persoalannya. Tapi nambah. yang kalau kita bicarakan dengan jumlah bansosnya untuk COVID-19, kata KPK rawan juga Oh iya. dipolitisasi untuk pilkada. Mm-mm. Ini bagaimana nih menurut pendapat Pak? Iya, kan dulu sebelum tahapan dimulai kita malah pernah memberi peringatan salah satu bupati. Hmm. Tapi karena tahapannya masih jeda, kita dekati dengan undang-undang atau aturan lain. Kita ada satu atau dua daerah yang melakukan atau menggunakan kewenangan rekomendasi kita mendiskualifikasi calon. Hmm. Ada di Kutai Timur, ada di Organ Ilir. Tapi bahwa kemudian para pihak KPU-nya tidak menindaklanjuti rekomendasi kita. Nah ini diskursus soal kewenangan dan penafsiran yang berbeda. Begitu. Jadi ya kewenangan itu kita lakukan,
Dan kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan, kekhawatiran yang disampaikan oleh KPK itu benar adanya dan temuan kita demikian. Yang ini memang kita khawatirkan betul dalam situasi-situasi musibah pasti ada bantuan banyak, dan kalau ada situasi pilkada, nah ini situasinya akhirnya orang-orang memanfaatkan untuk apalah bantuan itu untuk popularitas, ditempeli stiker dan lain-lain. Iya, Gitu. iya, iya. Pak Afif, sebelum jadi komisioner Bawaslu nih ya, Bapak kan juga pernah jadi koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPR, Iya. periode 2013 sampai 2015. Itu pastinya urusan pengawasan pemilu dan pilkada itu sudah jelas sangat hafal lah ya Pak ya. Saya ini relawan dari pemantau TPS, Reza, tahun 99. Kamu belum kuliah itu ya? Saya 98 kuliah, 99 pemilu di kita pasca Orde Baru yang pertama. Itu pertama kali kita ngawasi TPS, ya saat itu kita mahasiswa baru, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi belajar dari para senior, para orang-orang yang sudah lebih paham duluan, ya on off lah ya. Habis itu ya yang namanya mahasiswa aktivis, ya kadang melakukan pemantauan pemilu, kadang isu lain. Habis itu ya ternyata jodohnya di isu pemilu lah, kira-kira begitu. Jadi kalau dilihat durasi waktu 99 sampai 2020, meskipun tidak 100% full time, 20 tahun loh. Bukan 20, waktu yang sebentar itu. Wah, itu. Tapi Pak, separuh umur. Separuh umur. Kalau Iya. ditanya lebih enak yang mana? Lebih enak yang mana? Jadi pengawas di JPPR atau ketika sudah menjadi anggota Bawaslu nih? Kayaknya pertanyaannya nggak pas. Nggak pas. Maksudnya, aduh, kita apa ya? Tidak bisa Itu dibandingkan kan, begitu ya Pak? iya. Maksudnya kalau dibilang enak atau tidak itu kan soal bagaimana kita menjiwai pekerjaan. Satu hal yang sangat penting bagi kita, saya sering menganalogikan soal bagaimana kita nyaman melakukan aktivitas. Saya sering mendeskripsikan dengan kalau kita naik mobil di Jakarta ini macet terus. 2 jam kita sampai kantor misalnya, macet. Marah-marah kita, 2 jam juga itu hati kita juga nggak enak. Santai kita dengar musik atau apalah yang bisa kita lakukan dengan enak, 2 jam juga kita lampaui. Nah, sama lah yang menjadi pemantau atau kepuasan batin masing-masing orang kan berbeda. Jadi kalau ditanya apakah, kan mungkin Reza atau teman-teman berita baru membayangkan pasti ini urusannya karena kita pasca menjadi pemantau harus menjadi komisioner. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali pikiran itu saat kita aktif. Jadi saya selalu menyampaikan ya ini apa ya, buah keistiqomahan lah. Artinya begini, orang menjadi penyelenggara itu harus dalam posisi yang clear, tidak menjadi pengurus partai dan lain-lain kan. Nah kalau kita tidak istiqomah di jalur itu, ketika katakanlah tahun 2017 saya seleksi, 2015-nya diajak teman misalnya ngurus sesuatu yang sifatnya partisan, kan menjadi catatan jejak rekam yang itu akan menyulitkan kita mencapai posisi-posisi ini. Jadi ya konsistensi, keistiqomahan atas perjuangan yang kita lakukan itu salah satu kuncinya. Kalau gitu Reza ganti pertanyaannya deh Pak. Lebih nyaman yang mana? Di JPPR atau saat ini sudah menjadi anggota Bawaslu? Oh, sama-sama nyaman. Dengan tantangannya masing-masing, ya. Oh iya. Sama-sama nyaman, atau kalau dibilang sama-sama tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman begitu. Ada risiko, ada hal-hal lain. Ya. Ada plus minusnya lah ya Pak ya, semua profesi, semua pekerjaan. Kira-kira Pak Afif akan meneruskan karir menjadi komisioner Bawaslu lagi atau ada rencana untuk menjadi komisioner KPU RI di masa depan? Atau bahkan ada rencana untuk menjadi anggota DPR nih? Jawabannya atau.
Karena kebanyakan atau di sana. Ayolah Pak, Nggak kira-kira jawab ya. kedepan itu bagaimana? Kita apa mengalir pantai, Mengalir. mengalir saja ikut situasi yang baik buat kita lah. Artinya begini, kemanfaatan kita di mana itu lebih penting. Tempat dan apa wilayah yang kita urus apa itu nomor sekian lah. Saya teman-teman berita baru mungkin tidak pernah atau tidak percaya kalau saya cerita saya tidak punya cita-cita jadi komisioner. Keputusan itu juga belakangan waktu itu dan diskusi sama teman-teman lah. Ya kita ini pemalu nggak pede jadi nanti juga ini tantangannya ini itu dan ya intinya keputusan waktu itu diambil Bawaslu juga diambil sangat belakangan gitu. Nah kedepannya bagaimana ya yang terbaik sajalah intinya. Tapi masa nggak punya keinginan, Pak? Ada lah keinginan itu. Ada, tapi kan tidak semua keinginan harus disampaikan kok. Oh, iya. Ini kan tidak seperti orang Tidak jatuh semua cinta. hal harus Kalau disampaikan, jatuh cinta itu diutarakan. harus disampaikan biar yang dicintai tahu. Kalau ini enggak. Oh. Kalau ini enggak ya. Pak, terkait rilis terakhir ya yang dilaporkan Iya, Bawaslu bahwa ada 31 pengawas yang mengalami kekerasan. iya, Itu kira-kira apa, iya. Pak? Langkah yang Ya diambil oleh itu Bawaslu? pasti kalau kekerasan sifatnya fisik kita serahkan ke kepolisian ya. Hmm. Ada yang sudah diproses, ada yang dihentikan ya. Tantangan-tantangannya lah, artinya bisa jadi ada proses-proses mediasi di sana. Tapi yang pasti semua bentuk penganiayaan, penghalangan atas pelaksanaan kewenangan kita mengawasi kita sudah berikan ke kepolisian. Dalam kategorinya itu penganiayaan. Hmm. Dan itu sudah ada, Kita sudah dilakukan ya, ada, Pak? udah dilakukan semua. Ya kayak di Batam diproses, semuanya diproses. Kira-kira ini kan Pak, kalau dilihat ya ke depannya akan dilakukan pemilu nasional dan pemilu daerah secara serentak pada 2024. Ya. Kira-kira begitu ya. Apakah kebijakan ini menurut Pak Afif akan lebih memudahkan pengawasan atau justru menyulitkan? Ya kalau jadi aparatus katakanlah meskipun kita bisa menilai ya situasi tersulit itu atau situasi berat itu diantaranya pemilu 2019 dan kita sudah bisa melampaui. Sama lah Reza dengan banyak orang yang katakanlah mengkhawatirkan pemilu kita pertama pas Orde Baru seakan-akan akan ada kerusuhan lah ini itu dengan banyak hal yang dilakukan. Bisa itu kita melewati. Situasi pemilu 2019 kurang menegangkan apa? Vis 01, 02. Kurang susah apa posisi komisioner atau katakanlah penyelenggara pemilu saat itu. Alhamdulillah kita bisa melampaui. Artinya apa? Bangsa ini menurut saya punya kelenturan yang luar biasa. Punya daya adaptasi dan juga sisi-sisi yang melampaui masalah itu dengan khas Indonesia. Nah, itu saya kira kekayaan kita, termasuk bagaimana pemilu kita ini kalau di TPS kan suasananya menyenangkan. Orang datang ke TPS itu rata-rata sumringah saling sapa dengan tetangga, di situ ajang silaturahim, bahkan ada banyak tempat yang ada inisiatif make ini, make itu, kegembiraan itu ada. Begitu dihitung juga meriah. Nah ini kekayaan budaya yang luar biasa. Meskipun tidak ada yang tidak bisa berubah. Artinya fondasi kita untuk melampaui kerumitan, kesulitan itu banyak yang sudah bisa kita lakukan. Jadi kita harus percaya diri, kita bisa mengelola perbedaan, mengelola bagaimana pemilu pilkada kita, ya dengan apapun termasuk yang nanti akan diputuskan oleh para pembuat kebijakan, pemerintah, DPR terkait skenario ataupun pilkada atau pemilu serentak yang akan dirumuskan. Karena kan katanya masih open legal policy dan seterusnya, makna keserentakannya seperti apa ya kita ikut saja. Pak, atau jangan-jangan kebahagiaan masyarakat yang berjalan ke TPS saat pemilihan itu gara-gara adanya
mungkin ya adanya politik uang, karena ada penelitian yang sudah mengonfirmasi bahwa politik uang di Indonesia itu terbesar ketiga setelah Uganda dan Benin. Nah, itu pendapat Ya, Bapak bagaimana, Pak? bisa jadi sebagiannya. Tapi kan begini, dalam diskursus pemilu, penegakan hukum, politik uang itu ya kalau tata bahasanya politik ya seakan-akan luas sekali. Tapi kalau di sisi penindakan apa hukum pemilu butuh prasyarat kan siapa pemberi, penerima dan lain-lain. Setuju, ada penyakit yang ini dikonfirmasi oleh indeks kerawanan, Reza. Indeks kerawanan kita paling tidak memprediksi 3 hal yang paling jamak, paling masif terjadi di semua daerah. Pertama adalah akurasi daftar pemilih tetap. Artinya ada orang yang belum masuk DPT dan seterusnya. Kedua apa? Politik uang. Ketiga, netralitas ASN. ASN itu posisi pilkada gini agak sulit kadang-kadang. Dan ini semacam kayak jadi pesakitan. Kalau kita lihat data temuan kita hampir 2000, separuhnya itu netralitas ASN 900-an. Artinya apa? Terkonfirmasi memang. Nah, maka kalaupun kemudian politik uang itu juga ada, yakin kita ada, ya tidak mungkin tidak ada sama sekali. Sebagaimana kita bisa punya daya juang untuk melawan. Nah, itu. Menolak dengan melawan itu berbeda. Nah, ini yang kita kampanyekan. Bagaimana kita melawan? Melawan itu gerakan aktif. Menolak itu nunggu datang ditolak, udah bagus. Tapi lebih bagus lagi kita speak up gitu. Melawan. Nah, begitu. Iya. Tapi Kalau sejauh ini masyarakatnya permisif, oke-oke saja ya repot. sejauh ini Gitu. sudah ada laporan belum sih Pak mengenai politik uang itu seberapa gencar? Udah ada, saya dari Berau, perbatasan Kalimantan Timur. Itu hanya menjanjikan loh kena 3 tahun. Ada. Kalau kita kumpulin juga banyak. Banyak ya Pak. Mungkin berita-berita yang detail begini kadang-kadang perlu lebih lagi kita dorong untuk sekedar memberikan informasi ke masyarakat. Meskipun ini kan bukan kabar baik. Artinya begini, kita ini kan kadang-kadang juga nggak tega dan seterusnya. Tapi proses hukum harus berjalan, kan begitu. Pada pihak-pihak yang melanggar. Ternyata ada yang menjanjikan saja kena 3 tahun ya Pak ya. Oh, ada yang seperti itu ternyata. Kira-kira nih, menurut Pak Afif, apakah pemerintah sudah sangat siap untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah di 2024 nanti, Pak? Atau mungkin ada masukan dari Bawaslu terkait hal tersebut? Ini kan masih dibahas ya soal skenario ke depan termasuk kodifikasi atau penggabungan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Harapan kita semakin simpel, semakin memudahkan. Ya ini kayak omnibus antara Undang-Undang 7 sama Undang-Undang 10 2016. Ya kita berharapnya lebih baik. Pada saatnya pasti biasanya kita diajak diskusi, diajak untuk membahas lah. Akan ada sikap-sikap kita. Tidak duluan disampaikan di sini maksudnya. Oh, berarti itu rahasia, masih rahasia dan kita fokus pilkada dulu. Oke, off to the record ya, off the record. Terakhir deh Pak, ya. Saya menginginkan closing statement nih dari Pak Afif. Ada nggak Pak kira-kira? Ya, pilkada pemilu ini kan mekanisme yang kita sepakati memilih pemimpin kita. Jangan hanya karena urusan ini hubungan kita dengan tetangga jadi rusak. Ini urusan dunia. Jangan kemudian karena pilkada kita jadi berkurang teman hanya karena beda dukungan. Termasuk menjaga marwah pilkada ini ya dengan cara menjaga prosesnya. Hindari politik uang, ujaran kebencian, politisasi sara, dan semua yang merusak pilkada. Kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau prosesnya tidak baik, hasilnya pasti disoal. Selisihnya berapapun. Jadi di situ pentingnya posisi Bawaslu. Tidak penting kita siapa yang menang, tapi penting kita bisa menjawab
adakah proses-proses pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pilkada dan seterusnya. Begitu, Mbak Reza. Dan yang paling penting saat pelaksanaan nanti jangan lupakan protokol kesehatan ya Pak ya. Ya, penting banget gitu. Itu penting banget. Ini terima kasih loh Pak Afif sudah bersedia ngobrol-ngobrol di Berita Baru, berbagi cerita ke teman-teman Berita Baru. Semoga sehat dan sukses selalu Pak Afif. Terima kasih. Dan semoga pilkada pada 9 Desember 2020 nanti berjalan sehat, aman dan damai. Ya, salam dan perlu buat diingat semua juga untuk kita semua, pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara. Begitu ya Pak? Sepakat ya? Ya, sepakat Reza. Ya. Untuk teman-teman Berita Baru, jangan lupa follow Instagram Berita Baru, subscribe dan like juga komen di kanal YouTube-nya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.